Assalamualaikum Bumi. Waalaikumsalam Pak Rai. Selamat sore. Selamat sore Pak Rai. Gimana Pak Rai? Sehat hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Bagaimana Bu? Alhamdulillah hari ini sudah sehat Pak. Jadi mau melakukan proses coaching ya? Ya. Dengan Pak Alex. Jadi sebelum nanti proses coaching dilaksanakan, saya akan memberikan memberikan profil penilaian. Ya. Saya sebagai pengamat akan memberikan penyampaian profil penilaian. Yang pertama nanti alur depannya itu sudah masuk atau belum. Yang kedua apakah nanti sudah memberikan pertanyaan ke coaching. Ini yang kedua. Yang berikutnya mendengarkan jawaban dari coaching sesuai dengan pertanyaan yang diberikan di coaching. Terus yang keempat harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching di antara kemitraan, proses kreatif, dan maksimalkan potensi dari itu adalah 4 pertanyaan yang paling penting dalam proses coaching nanti. Terus untuk coaching nanti, kompetensi coaching apa yang ingin kita nanti? Kompetensi yang saya kembangkan dalam kegiatan coaching pada sore hari ini itu antara lain adalah kompetensi kehadiran mindfulness, terus mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang betul. Itu ya. Iya. Terus nanti kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Saya pengennya yang mendengarkan aktif Pak. Ini kan kita itu kadang kalau dicurhati sama teman itu kan keaktifan kita untuk mendengarkan itu kan sangat kurang sekali. Saya pengen merasakan bagaimana kalau saya itu curhat atau ya diperhatikan, didengarkan, itu saya pengen sekali. Sekaligus untuk masalah observasinya. Oh, iya. Terus indikator ketercapaian atau tujuan yang ingin diinginkan. Yang saya inginkan dan pengen saya kembangkan yaitu coach dapat menemukan solusi sendiri dari permasalahan. Kalau bisa memiliki potensinya. Ya, jadi dari permasalahan yang dihadapinya, saya pengen coach itu sendiri yang memberikan solusinya nanti seperti apa. Itu ini siap kan prosesnya. Saya akan mengamati. Terima kasih Pak Roy. Assalamualaikum Bumi. Waalaikumsalam Pak Alex. Gimana Bumi? Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Alex. Bisa meluangkan waktunya sebentar untuk berkomunikasi tentang hal-hal yang ingin saya sampaikan. Silakan, masih ada banyak waktu ini hari ini saya luang sekali. Siap. Sebelumnya terima kasih Bumi telah meluangkan waktunya untuk kegiatan pembicaraan kita hari ini. Di sini saya ingin menyampaikan sesuatu. Iya. Saya ingin meningkatkan kompetensi saya di bidang pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Sesuai pada mapel saya, informatika, itu kan kurikulum merdeka, di mana harus mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi guru-guru harus memfasilitasi pembelajaran sesuai gaya belajar masing-masing gitu. Terus? Terus jujur saja Bumi, tahun lalu saya mengalami kendala belum begitu maksimal karena mungkin saya sendiri juga kebablasan mengurusi administrasi seperti membuat perangkat ajar, dari program promes, kemudian TP, ATP, dan pembelajaran, sehingga saya kewalahan. Belum lagi membuat media pembelajaran yang sangat banyak. Bumi kan tahu sendiri, kurikulum merdeka itu kan harus difasilitasi menjadi. Sedangkan daya belajar tiap murid itu pasti berbeda-beda. Ada yang auditori, kinestetik, visual. Maka dari itu saya harus membuat media pembelajaran sesuai dengan daya belajar siswa. Nah itu di situ saya merasa kewalahan, bahkan lah kejar administrasi, kemudian kejar membuat media pembelajaran. Kira-kira seperti itu. Jadi intinya Pak Alex itu mempunyai masalah dalam penerapan kurikulum merdeka ya. Karena kurikulum merdeka ini kan sebenarnya Pak Alex itu pengen menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi menurut kebutuhan gaya belajar murid. Iya, betul. Baik itu nanti menggunakan auditori, visual
kegiatan IHT yang meningkatkan kompetensi terkait pembelajaran berdiferensiasi pada kurikulum merdeka. Terus yang kedua, saya akan meningkatkan kompetensi IT saya. Walaupun saya guru IT, saya masih perlu peningkatan kompetensi. Dan yang ketiga, saya akan melakukan kolaborasi dengan rekan guru yang sama matanya dengan saya. Karena saya mengajar informatika, jadi kalau sendirian itu pasti kesulitan kan. Ini saya akan kolaborasi. Kemudian saya membutuhkan dukungan sarana prasarana dari sekolah, maka dari itu saya juga harus bekerja sama dengan bapak kepala sekolah dan bapak saya sarana prasarana. Oke, berarti itu tadi langkah-langkah yang akan dilaksanakan oleh Pak Alex untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan gaya belajar siswa. Terus bisa diceritakan Pak, nanti langkah-langkahnya apa saja untuk pembelajaran berdiferensiasi itu pada pembelajaran IT? Langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi yang pertama saya nanti memetakan gaya belajar dan profil belajar siswa dengan melalui asesmen awal atau asesmen diagnostik non kognitif dan kognitif. Kemudian saya nanti membuat sebuah kelompok, jadi yang auditori, kemudian kinestetik, visual. Dan saya buat media pembelajaran sesuai dengan gaya belajar dan profil belajar siswa. Oke, jadi sudah bagus ya itu langkah-langkahnya Pak Alex untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu dengan cara dilaksanakan pemetaan dulu, berarti menggunakan tes diagnostik dulu ya berarti. Yeah. Mungkin ada langkah-langkah lainnya mungkin selain melakukan pemetaan dengan gaya belajar. Tentunya saya yang lebih dulu tentunya membuat perangkat dulu, maksudnya perangkat dulu ya. Jadi perangkat itu kan nanti dibuat kota Permes dan TPATP sesuai dengan ketentuan pemerintah Permendikbud nomor 12 tahun 2024 khususnya nomor 32 tahun 2024 itu terkait dengan capaian pembelajaran. Itu kan sudah ditulis, jadi sesuai itu kemudian sudah membuat perangkat itu tentunya dengan berkolaborasi sesama guru mapel informatika. Kemudian saya juga membuat media pembelajaran dan mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi. Gitu ya Pak Alex berarti. Berarti kendala-kendala yang dihadapi Pak Alex dengan ini masalah kurikulum, terus sudah tadi akan melaksanakan itu tes diagnostik, terus pemetaan gaya belajar dan lain sebagainya. Terus lalu bentuk asesmennya nanti seperti apa Pak untuk tes diagnostiknya nanti? Untuk asesmennya yang pertama tentang psikologis siswa, contohnya bisa gimana kabarnya hari ini, apakah hari ini merasa bahagia, senang atau sedih atau sedang susah atau sedang marah seperti itu. Yang kedua tentang gaya belajarnya yang disukai apa? Suka ada pilihan nanti seperti auditori, visual, kinestetik. Jadi anak bisa memilih. Oh, gitu ya Pak Alex. Terus apa rencana atau strateginya Pak Alex untuk mencapai tujuan pembelajaran itu tadi agar penerapan berdiferensiasi pada pelajaran TIK itu berhasil atau tujuannya sesuai dengan tujuan gitu loh Pak maksud saya? Yang pertama saya harus fokus pada tujuan saya tadi. Ya. Yang kedua melakukan kolaborasi dan peningkatan kompetensi bisa melalui seminar-seminar di PNM dan kegiatan in-house training yang diadakan dari sekolah dan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan bapak sarana prasarana untuk pemanfaatan aset atau tempatan sekolah dalam kegiatan pembelajaran diferensiasi. Terus tadi kan sudah dijelaskan sama Pak Alex mengenai mau langkah-langkahnya. Terus siapa aja yang terlibat Pak tadi selain rekan sejawat mungkin ada yang lainnya? Yang terlibat tentunya sesama guru rekan sejawat itu ada Pak Dani, kemudian Pak Budi, untuk kepala sekolah nanti Pak Kugo, maka saya sarana prasarana nanti Pak Agus ya, kemudian dari webinar di komunitas belajar di PMM, jadi nanti dari MPMP Informatika itu ada banyak sekali guru yang dilakukan. Terus untuk tadi keinginan Pak Alex untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi kapan itu akan dilaksanakan Pak Alex? Saya laksanakan minggu depan Bu, karena minggu ini sekolah kita sedang
mengadakan kegiatan MPLS, jadi saya rasa Bapak Ibu guru juga pasti sibuk berdasarkan surat tugasnya masing-masing dengan bentuk teksnya masing-masing. Jadi tidak mungkin saya langsung dari minggu ini ya, jadi saya mulai minggu depan. Oh iya. Terus baik, apa yang dapat diambil atau dapat kita maknai dari pembicaraan pada sore hari ini Pak Alex? Yang dapat saya maknai dari pembicaraan kita hari ini yaitu tentang pembelajaran diferensiasi itu harus fokus pada dan berdampak dan tidak bisa dilakukan seorang sendiri. Jadi harus berkolaborasi dengan semua pihak, terutama guru mapel harus berkolaborasi dengan mapel yang diambil. Ya. Luar biasa sekali ya Pak Alex ini, ternyata tetap semangat ya Pak Alex. Terima kasih Bu Mi. Tetap semangat, semoga lancar dan Amin, sukses amin, apa yang amin. sudah dicita-citakan Sama. dan sesuai tujuannya Pak Alex Amin. itu. Sama-sama, Bu Mi. Terus dapat mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi pada pelajaran TIK yang diambil oleh Pak Alex. Tetap semangat dan sukses. Oke Pak Alex. Siap Bu Mi, terima kasih Bu Mi. Oke. Sekian Bu Mi, terima kasih atas waktunya. Kalau ada pembicaraan saya yang berkatanya kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bu Mi ya, telah meluangkan waktunya untuk menyempatkan mengobrol lah dengan Ya, saya. terima kasih. Ya. Saya juga terima kasih sudah dipercaya untuk mendengarkan keluhannya Pak Alex. Oke. Terima kasih ya Pak Alex. Sama-sama. Yeay. Yeay. Baik Bapak Ibu ya, Oke. Oke. sudah selesai melakukan coaching. Bagaimana perasaan setelah melakukan coaching ini? Pak? Saya merasa lebih bahagia, tidak ada beban lagi. Kemudian muncul ide-ide baru dari diri saya sendiri setelah dilakukan coaching. Bagaimana cara untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Jadi saya sudah tidak mengalami kendala atau beban lagi lah. Lebih tenang setelah Lebih tenang. sudah belajar di tulis itu bagaimana Pak? Saya merasa senang sekali, merasa dipercaya sama Pak Alex untuk mendengarkan keluhannya Pak Alex. Tidak semua orang bisa menerima atau dipercaya untuk mendengarkan keluhan teman atau rekan, itu kan jarang sekali gitu loh Pak. Saya merasa senang sekali. Di sini saya juga melihat tadi apa yang dengan lakukan itu coaching itu sudah sesuai dengan alur kita. Jadi mencari tujuan, mengidentifikasi, mencari permasalahan, rencana, maupun tanggung jawab. Sudah tampak, sudah muncul, sudah coaching. Karena ini juga karena kan pertanyaannya juga dengan itu juga. Yang menyuarakan tidak sesuai dengan alur kita. Terus setelah melakukan katakanlah kompetensi apa yang dibangun? Kalau saya kompetensi tentang pembelajaran Pak, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada siswa-siswa saya, khususnya pada mapel informatika. Saya pengen kompetensinya itu mengenai itu loh Pak. Ini kan kita belajar coaching ya. Saya pengen menerapkan bagaimana itu kita mendengarkan aktif gitu. Terus bagaimana kita itu memberi pertanyaan berbobot kepada coach kita. Seperti itu. Saya pengen lebih belajar mendalami. Pengembangan kompetensi itu lebih baik. Saya ingin mengatakan saja ini untuk alur kita ini sudah sangat bagus. Masa akan membantu sedikit menurut saya tentang pertanyaan. Ini pertanyaan kalau bisa berbobot, akhirnya kuncinya bisa memberi apa yang akhirnya coaching. Jadi untuk menyelesaikan masalah itu, maka akhirnya bisa muncul ide-ide baru dari pertanyaan yang coach berikan. Itu sudah bagus, sudah baik. Alhamdulillah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Pak Terima kasih Roy. Pak Roy Terima kasih, atas Bu Mi. terima kasih juga Pak Alex. Assalamualaikum Pak Roy, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Mi, alhamdulillah kabar baik. Bagaimana dengan Bu Mi kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Pak. Bagaimana? Acara ini akan mengadakan kerja sama Bu Irma? Ya, pertama coaching dengan Bu Irma. Juga Nah, ini yang punya masalah sih Bu Irma ini. Oke, di sini saya akan sebagai supervisor, sebagai pengamat ya, itu akan menyampaikan berikut ini ya.
buat atap dulu. Nah itu nanti salah satu rubrik dalam rubrik penilaian dalam observasi. Oke, yang kedua terus saya akan mendengarkan jawaban dari coach. Di coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan? Jadi pertanyaan yang diberikan coach nanti apakah dijawab dengan tepat oleh coach? Ya, terus yang keempat yaitu harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya nanti ada kemitraan, apakah ada kemitraan, terus ada kreativitas di dalamnya dan juga memaksimalkan potensi. Jadi itu ada 4 penyampaian rubrik penilaian dalam coaching model. Oke, Pak Roy sama Bu Erna. Terus saya ingin menanyakan kompetensi coaching apa yang pengen dikembangkan Pak Roy pada sore hari ini? Kalau kompetensi coachingnya itu kehadiran aktif dan memberikan pertanyaan. Tujuannya nanti agar bisa menggali coach itu menyelesaikan masalah dengan ide yang patut sendiri. Seperti itu. Oh ya, oke. Terus secara spesifik atau secara spesial kompetensi mana yang ingin diobservasi pada coaching model siang sore hari ini? Secara spesifik saya ingin saya ingin mendengarkan apa yang coaching perlukan, apa yang coach inginkan, apa yang bapak ceritakan, jadi sehingga bisa selesaikan masalah itu dengan baik. Terus indikator pencapaian atau tujuan pengembangan yang diinginkan pada coaching mediasi yang sore hari ini itu apa aja Pak Roy? Terutama coach itu bisa menyelesaikan masalahnya itu dengan mandiri, jadi bukan pertanyaan sehingga ide coach itu muncul sendiri dengan pertanyaan saya berikan. Insya Allah semoga bisa berjalan dengan lancar. Untuk latihan. Oke, terima kasih. Berarti ini saya sebagai observasi atau sebagai observer pada siang sore hari ini antara coaching diantaranya Pak Roy dengan Bu Erna, semoga berjalan lancar. Monggo disilakan untuk mulai pelaksanaan coachingnya. Assalamualaikum Pak Roy. Waalaikumsalam Bu Erna. Apa kabar Bu Erna? Alhamdulillah baik Pak. Mohon waktunya sebentar ya Pak. Saya ada sedikit masalah. Di sini saya mau curhat Pak Roy. Ya, salah ya waktu. Kira-kira ini ada apa nih? Tumben Bu Erna kok menemui saya hari ini. Apa mungkin ada permasalahan yang disampaikan atau bagaimana? Iya Pak Roy. Di sini saya ada masalah dengan murid saya. Murid saya itu sering sekali tidak masuk. Padahal itu kan anak itu sebenarnya pintar Pak Roy. Ya enggak maksudnya rata-rata lah pintarnya itu enggak juga terlalu rendah gitu. Tapi dia itu sering sekali tidak masuk sekolah. Terus alasannya itu mesti sakit. Kalau nggak sakit ke rumah nenek. Kalau nggak seperti itu ya alasannya itu nggak ada alasan, jadi langsung tidak masuk seperti itu. Dalam 1 minggu itu pasti ada yang hari yang tidak masuk atau mau bolos seperti itu Pak. Dan alasannya berbeda-beda. Alasannya berbeda-beda seperti itu. Jadi karena punya masalah juga seperti itu. Oke. Ada anak yang sering tidak masuk dengan alasan yang tidak juga. Tapi sebetulnya anak itu pandai. Oke. Terus selama ini upaya apa yang Bu Erna lakukan setelah mengetahui anak itu seperti itu yang sudah dilakukan Bu Erna? Saya itu pernah ke rumahnya Pak. Ke rumahnya itu ya info dari anak-anak sih sebenarnya awalnya. Kok ternyata nggak sakit Bu, anaknya itu di rumah bermain-main seperti itu. Akhirnya saya punya inisiatif untuk ke rumahnya Pak, menemui orang tuanya untuk mencari informasi sebenarnya anak ini kenapa gitu. Terus saya mendatangi rumah anak tersebut. Nah, di situ yang ada hanya mbahnya atau neneknya pas waktu itu. Akhirnya saya mengobrol sama neneknya bahwa mengapa kok sering tidak masuk gitu. Nah, dari situ saya tahu katanya ya sakit, sering sakit seperti itu.
enggak mungkin juga ya. Oke. Jadi mereka sudah melakukan upaya sebetulnya, jadi sudah menindaklanjuti hal itu juga. Ternyata anak itu suka berbohong kelihatannya juga. Jadi mungkin nanti bisa ditindaklanjuti. Setelah tahu seperti itu, anda seperti itu orang tuanya rencana apa kira-kira yang mereka lakukan setelah ke depan agar terjaga itu bisa anak itu bisa tidak melakukan hal itu lagi dan bisa masuk sarana. Rencana apa yang sudah dilakukan? Rencananya saya kedepannya ingin bertemu dengan orang tuanya atau minimal saya menghubungi via telepon dahulu untuk membicarakan. Nggak di rumah ya di posisinya? Oke, kerja. Kerja. Oke, teman-teman. Saya pengennya membicarakan ini kepada orang tuanya lebih dulu. Siapa tahu nanti ada motivasi dari orang tua, perhatian dari orang tua, anak tersebut bisa semangat lagi masuknya. Dan juga saya juga berencana gini Pak, saya berefleksi diri juga. Apa saya itu selama ini saya mengajar pembelajarannya kurang menarik, atau saya itu terlalu cerewet, atau terlalu istilahnya keras pada anak-anak. Saya ingin merefleksikan diri juga Bapak. Jadi jenengan juga sadar mungkin kenapa anak itu kok seperti itu. Itu juga berkaitan dengan kebutuhan dasar anak. Jadi mungkin jenengan juga sudah direfleksi. Jadi yang dilakukan itu sudah sangat luar biasa. Jadi rencana untuk memanggil anak, terus menghubungi orang tua, terus jenengan sendiri juga memberefleksi, sudah sangat luar biasa. Jadi kira-kira kapan itu kira-kira yang mau dilakukan rencana itu mau dilaksanakan? Untuk refleksinya ya mulai sekarang itu juga saya berpikir apa kekurangan saya, atau untuk kedepannya saya juga memikirkan untuk segera menghubungi. Terus juga saya tentunya koordinasi juga sama kepala sekolah. Jadi untuk langkah kedepannya bagaimana, karena saya kan juga butuh imbangan seperti itu ya Pak. Kersane untuk kedepannya itu saya mendapatkan izin dan juga mendapatkan ide untuk kedepannya, sama dengan yang sekarang saya lakukan dengan bercerita kepada Pak Roy. Saya ingin memunculkan ide-ide atau gagasan yang bisa merubah anak tersebut bisa aktif kembali. Ngoten loh Pak, sayang sekali kalau kan sudah kelas 5 Bapak. Jadi seumpama kalau terlalu lama, istilahnya berlarut-larut tidak masuk, akhirnya kan ketinggalan pelajaran. Nanti mempengaruhi kemana yang lain juga. Oke, akhirnya ada kecemburuan dari teman-temannya juga. Jadi sudah mau dilakukan, berarti mau dilakukan secepatnya gitu. Oke, secepatnya. Jadi setelah pertemuan kita kali ini, Oke. apa yang bisa disimpulkan dari Firna? Apa yang bisa didapat dari obrolan kita hari ini? Oke, alhamdulillah Pak Roy, terima kasih hari ini saya bisa ngobrol dengan panjenengan. Akhirnya saya bisa menemukan ide bahwa kedepannya saya akan menemui orang tuanya. Terus saya bisa berpikir untuk merefleksikan diri, untuk memperbaiki diri saya agar mengupayakan anak tersebut bisa masuk kembali dengan tertib seperti itu ya Pak. Terima kasih. Sudah pulang kan sekarang? Oke, alhamdulillah. Jadi setelah ini nanti saya tunggu kabar dari Firna. Oke, Bapak. Nanti saya dikasih kabar bagaimana selanjutnya anak tersebut. Semoga dengan langkah-langkah yang Firna lakukan nanti bisa menyelesaikan masalah kita dengan baik. Mungkin begitu belum lagi. Oke, ya Bapak. Terima kasih atas waktunya hari ini. Saya mendengarkan sangat-sangat bagus sekali tadi, coachingnya terlihat natural sekali. Bagaimana ini perasaannya setelah melakukan coaching antara Bu Ena sama Pak Roy? Alhamdulillah Bumi, yang awalnya pikiran saya itu sepaneng dan pikiran saya bagaimana nasib anak ini seperti itu. Terus akhirnya saya curhat, saya ngobrol dengan Pak Roy, akhirnya saya membuka pikiran saya bisa menemukan ide-ide langkah-langkah selanjutnya yang akan saya lakukan. Alhamdulillah.
dapat solusi gitu Iya. ya. Terus dapat solusi. Terus setelah sudah melakukan coaching pada hari ini, apa yang akan dilakukan sama Bu Erna? Yang jelas yang akan saya lakukan yaitu tadi menerapkan ide-ide yang sudah saya dapatkan tadi untuk saya terapkan agar anak tersebut dapat kembali aktif ke sekolah. Terus tadi yang saya lihat itu tadi obrolannya, coachingnya antara Pak Roy sama Bu Erna itu sudah menerapkan alur tirta, jadi sudah ada tujuan dari obrolannya tadi, terus ada identifikasi masalahnya, terus ada rencana aksinya nanti yang Bu Erna melakukan refleksi pada dirinya, terus berusaha untuk menghubungi orang tuanya, terus lanjut juga tadi apa itu berusaha membujuk anak itu untuk masuk sekolah kembali seperti itu ya. Berarti tadi rencana aksi dari Bu Ernanya, terus dan tanggung jawabnya Bu Erna untuk segera melaksanakan rencana atau ide-ide tadi ya. Itu berarti sudah menurut saya sudah sesuai dengan alur tirta dan juga apa itu sudah sesuai, pokoknya sesuai kompetensi apa yang ingin dituju pada coaching pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Terus lagi kompetensi apa yang ingin dikembangkan sama Bu Erna sama Pak Roy ini waktu coaching ini? Kalau saya itu kompetensi itu tentang pertanyaan yang betul. Itu saya masih terus belajar agar kemudian dari coaching itu bisa jawab kesempatan bisa diselesaikan dengan baik. Itu masih belajar pertanyaan yang betul. Ya, pertanyaan bobot ya. Kalau kita memberikan pertanyaan ke bobot, mestinya nanti cara mengalir coaching itu nanti akan terus tergali gitu kayak tidak hanya sampai di situ saja. Terus respon saya atau penguatan saya pada obrolan coaching yang dilakukan oleh Pak Roy sama Pak Bu Erna itu sudah sangat bagus sekali ya untuk coaching hari ini, sudah sesuai dengan alur tirta. Tadi masalahnya Bu Erna mengenai anak yang sering tidak masuk sekolah dengan berbagai alasan, yang sakit lah, yang pergi ke rumah neneknya lah, dan lain sebagainya. Nah, Bu Erna juga tidak semata-mata mempercayainya. Mesti ada rasa kenapa ini setiap minggu mesti ada bolosnya, ada tidak masuknya. Nah, dengan langkah-langkah yang akan dilaksanakan Bu Erna, terus dengan tadi Pak Roy yang memberikan pertanyaan yang berbobot hingga Bu Erna bisa menceritakan semuanya secara luas, tidak ada yang ditutupi dan tidak ada beban ya. Berarti oke. Terima kasih. Berarti ini sudah selesai untuk acara coaching hari ini dan tugas saya sebagai observer sudah selesai. Terima kasih Bu. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Erna, selamat sore Pak Roy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Alex. Gimana Bu Erna, Pak Roy kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Saya senang sekali ya bisa berjumpa dengan Bu Erna dan Pak Roy dengan keadaan sehat walafiat. Hari ini Bu Erna akan melakukan kegiatan coaching ya dengan Pak Roy. Nah, di sini saya melakukan supervisi, jadi saya akan menyampaikan dulu ya terkait rubrik penilaian. Rubrik penilaian itu meliputi teknik coaching, apakah sudah sesuai dengan alur tirta, apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian apakah Bu Erna nanti mendengarkan jawaban dari coach dari Pak Roy ya khususnya, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang telah disampaikan, dan harus disesuaikan dengan juga prinsip coaching, di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian yang ketiga, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Erna nanti? Kompetensi yang jelas kehadiran menu, Ya. terus mendengarkan aktif, Ya. dan juga dengan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baiklah. Berikutnya, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Saya kompetensi yang saya
kembangkan atau Oke. itu adalah yang mendengarkan aktif. Oke. Karena dengan mendengarkan aktif kita bisa lebih tahu apa yang ingin disampaikan oleh coach kita. Kemudian indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Erna itu apa? Yang jelas yang ingin saya kembangkan yaitu adalah coach dapat menemukan solusi sendiri setelah proses coaching ini. Baiklah, kalau begitu mungkin bisa dimulai ya Bu Erna melakukan coaching dengan Pak Roy. Pak Roy disampaikan saja, mungkin ada unek-unek atau kendala-kendala ketika pembelajaran mungkin bisa disampaikan. Siapa? Monggo, langsung ngomong. Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam Pak Roy. Selamat sore. Selamat sore. Ada apa nih Pak Roy? Tahu kalau punya masalah. Kan nggak apa biasanya menemui saya ngoten doang. Iya. Ada sedikit masalah di sekolah saya. Saya ingin curhat lah Oke. dalam ngobrol dengan teman-teman saya sendiri. Ini Bu Erna, ini dalam kelas saya. Untuk apa itu indikasi saya ada yang tidak. Ini sudah sekali waktu ada berat-berat yang bilang kalau udah itu alat-alat tulis temennya, kalau bisa juga uang satuan anak itu atau terus ada uang kas kelas. Ya, kasusnya itu kalau saat olahraga itu kan sekolah kan ditinggal uang satu kelas. Nah, itu ya bilang terus uang kas juga begitu di dalam buku itu yang semuanya jumlahnya segitu ternyata setelah dihitung nggak sesuai dengan jumlah. Ya, itu sering seperti itu. Ya, saya ingin sebetulnya itu ingin tahu itu sebetulnya itu siapa dan nanti bagaimana mengatasi masalah. Oke. Jadi di sekolah Bapak itu ada apa istilahnya kehilangan dari anak-anak itu, dari uang saku, dari seperti itu ya Bapak. Berarti oke. Nah, dari situ Bapak mempunyai tujuan atau keinginan apa yang Bapak inginkan lah istilahnya dengan sekolah Bapak itu? Saya tidak sekolah kelas yang nyaman, Oke. yang anak tidak mengeluh, atau juga ada yang kehilangan, terus belajar bisa berjalan dengan lancar. Itu keinginan saya seperti itu. Cuma ada hal seperti itu, jadi ya agak terganggu. Akhirnya anak tidak fokus, yang uangnya hilang, jadi pensiunnya hilang, tokonya hilang, ya seperti itu. Terkadang sepatu itu disembunyikan, ya seperti itu. Kadang-kadang merasa gak nyaman aja. Jadi suasana kelas sudah tidak nyaman gitu Bapak. Selama ini Bapak upaya apa yang sudah jenengan lakukan untuk mengatasi masalah ini? Setelah saya mengetahui permasalahan itu ya, itu saya melakukan beberapa upaya Bu. Yang saya lakukan itu pertama itu saya jelas menyelidiki dalam kelas itu menyelidiki tapi secara diam-diam. Satu di sini dua minggu itu saya menyelidiki secara diam. Yang pertama, yang kedua itu saya menanyakan ke teman sekelasnya dengan metode-metode pertanyaan yang masing-masing lah. Itu yang kedua. Yang ketiga saya temukan teman sejawat juga. Apakah selain saya itu juga pernah dialami oleh yang lain? Mungkin nanti bisa memberikan masukan juga. Tapi saya belum sampai ke kepala juga. Mungkin nanti kalau ada belum bisa berpecahkan atau mungkin ada hal yang harus saya sampaikan yang saya sampaikan. Dari penyelidikan tersebut Bapak jenengan mendapatkan apa kira-kira? Petunjuk apa Ya, dari penyelidikan? ada. Petunjuk itu ada. Jadi ya saya sudah menemukan sih sebenarnya bukan menemukan, sudah mengetahui. Kira-kira ada anak-anak yang tidak jujur. Oh ada. Dan mungkin anak itu kok sampai seperti itu. Nah itu loh yang perlu saya selidiki, yang perlu saya cari solusi. Apa itu permasalahan itu saya sebagai pengajarnya atau pada anaknya? Kan yang bisa juga loh kenapa anak itu seperti itu mungkin
kebutuhan dasar anak tidak tercukupi toh. Oh. Mungkin bisa dia nggak bawa uang saku, mungkin bisa dia itu dari rumah belum makan, mungkin bisa orang tua nggak rumah, itu kan saya tidak aku ya. Oh, belum. Ada satu sisi di sekolah ya, kalau tidak mungkin anak itu yang mengambil, tapi kan sudah mengetahui kebutuhan dasar itu yang saya butuhkan saya. Oh, dari kejadian itu Bapak kan pengen pengennya sekolah yang nyaman, kelas yang nyaman, tetapi ada hal-hal yang seperti itu. Untuk rencana ke depan Bapak untuk menciptakan kelas yang aman dan nyaman seperti itu, adakah rencana ke depannya yang jenengan lakukan? Ada tuh beberapa yang saya lakukan. Oke. Pertama itu saya akan mensosialisasikan pada seluruh warga murid. Oh, ngoten, nggih. Pertama mengumpulkan murid-murid itu Iya, dan dikumpulkan. teman sejawat itu belum ke orang tua cuma murid saja. Karena saya sosialisasikan tentang topiknya itu tentang pencurian. Oh, Nanti kalau mencuri itu nanti nggih. akan kemana, lalu Oh, saya dengan ngoten. siapa, mungkin Nggih. berkaitan dengan hukum, biasa seperti Oh, itu. seperti itu. Mengedukasi lah, belajar Oh, tentang nggih. tidak baik kalau tetapi lewat Oh, video. Oke. kedua saya akan mengidentifikasi kebutuhan dasar. Saya bisa mendapat orang tua, Nggih, benar sekali. lihat itu seperti apa, atau keluarganya itu profesinya seperti apa, ekonominya seperti apa, Nggih. kehidupan rumah seperti apa. Kebutuhan dasar kurang tercukupi. Itu yang ketiga akan memberikan teladan yang baik untuk mereka. Kita contoh lah, contoh mudah dengan sebagai kebutuhan keluarga. Terus yang ketiga itu mungkin kalau sudah teridentifikasi anak tersebut yang melakukan itu akan saya panggil sama orang tua dan yang bisa digunakan sampai kita istilahnya ngobrol. Itu rencana pembangunan yang akan saya lakukan. Luar biasa Pak, rencananya banyak sekali ya. Iya. Semoga kedepannya bisa diterapkan. Tapi kira-kira Bapak, dalam jangka waktu ke depan ini yang paling dekat saja, itu rencana yang mana dulu yang jenengan lakukan? Mungkin yang paling cepat itu sosialisasi. Sosialisasi. Kalau kita tidak membutuhkan waktu yang lama, atau kita tidak membutuhkan sebuah anak dari kebutuhan keuangan, itu cuma waktunya saja. Nanti yang saya lakukan setelah kegiatan ada masih. Tapi mungkin setelah itu pas kan saya usul dulu apa namanya kebutuhannya yang akan saya sampaikan nanti seperti apa. Terus harapan Bapak untuk siswa tersebut atau semua siswa, harapan Bapak itu seperti apa? Harapan saya setelah nanti kita sosialisasi melihat video, gambar dan yang lain itu anak itu teredukasi. Jadi setelah melihat video itu anak itu termotivasi, teredukasi untuk tidak atau buat kita akan berbuat yang positif. Seperti itu. Jadi akhirnya menekan angka sekolah. Pekerjaan dan orang. Kemudian keyakinan kelas lagi tuh. Keyakinan kelas kita terus kita sampaikan yang berkaitan dengan itu. Kita tidak boleh mengambil milik orang. Teman itu terus kita ingatkan. Jadi mengingatkan terus ya tempat jalan-jalan kelas juga. Berarti dalam rencana kedepan yaitu panjenengan akan mensosialisasikan dengan video pembelajaran itu ya Bapak, yang mengedukasi istilahnya. Oke. Untuk itu waktunya yang jelas semoga kedepannya sekolah panjenengan atau kelas panjenengan akan menjadi atau sesuai yang panjenengan harapkan, ya. Terima kasih juga kepada Pak Roy mempercayakan saya, istilahnya curhat kepada saya, ngoten nggih. Dari sini, dari percakapan ini, kira-kira apa yang jenengan dapatkan? Alhamdulillah setelah kita ngobrol seperti ini, saya tuh lebih kuat. Oke. Ide-ide saya tuh lebih encer. Jadi sebelumnya kan semula kan baru
Mbak. Oke, Sekarang oke. sudah jelas apa yang saya lakukan, sudah kira saya laksanakan secepatnya. Oke. Oke, Pak Roy. Alangkah baiknya nanti kita ketemu lagi nih Pak Roy, karena saya merasa tertarik Ya, dengan nggak apa-apa, nanti. keadaan sekolahnya Pak Roy. Dengan adanya hal seperti itu, saya juga senang sekali dibagi pengalaman, dibagi cerita seperti itu. Nggih, kita saling tukar pengalaman nggih Pak Roy. Saya juga senang Bu Irma, jadi saya bisa lebih tenang, lebih kuat. Jadi masalah saya itu bisa sedikit teratasi lah dari kata dari mungkin semoga apa yang masyarakat nanti bisa lancar dan sesuai dengan apa yang saya lakukan. Oke, Pak Roy, terima kasih. Terima kasih Bu Irma. Oke, sama-sama. Luar biasa ya coaching yang dilakukan Bu Irna kepada Pak Roy. Gimana perasaannya Pak Roy? Tolong Walek. Alhamdulillah. Bu Irna gimana perasaannya melakukan coaching? Alhamdulillah senang sekali karena saya sedikit bisa membantu teman saya Teman. menyelesaikan masalahnya sendiri, istilahnya bisa menemukan ide-ide. Saya hanya menuntun istilahnya, beliau bisa menemukan ide-ide sendiri dengan memecahkan masalahnya sendiri, menemukan solusi yang pas untuk beliau. Ya, luar biasa sekali. Oke, saya sampaikan guys hasil observasi yang saya lakukan tadi setelah kegiatan coaching panjenengan kepada Pak Roy. Hasil coachingnya yang dilakukan sudah sesuai dengan alur tirta, tapi ada tujuannya, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, kemudian kita langsung saja ya Bu, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dari Bu Irna terkait coaching? Yang jelas saya ingin mengembangkan kompetensi dari pertanyaan berbobot itu, sehingga coach saya dapat memunculkan solusi sendiri Bapak dari permasalahannya tadi. Kalau Pak Roy mungkin ada yang ingin kompetensi yang ingin dikembangkan setelah dengan dilakukan kegiatan coaching? Kalau kompetensi saya itu ingin mengembangkan mendengarkan dengan adil, menyelesaikan Dengan aktif ya. dengan adil dan menyelesaikan masalah dengan Ya. sendiri. Jadi melalui pertanyaan kemarin dari coach, kita bisa menyelesaikan masalah. Jangan masalah sendiri. Dan luar biasa Bu Erna telah melakukan coaching dengan baik pada Pak Roy. Pak Roy juga luar biasa tanpa ada kendala atau hambatan sudah mengungkapkan perasaannya, isi pemikirannya, isi hatinya. Jadi sudah tidak ada beban lagi. Tetap semangat Bu Erna, sukses selalu juga buat Pak Roy, senantiasa sehat dan diberikan Terima kasih Pak Alek. Terima kasih Pak Alek. Sama-sama, ya. Oke, terima kasih Pak Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.